Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Sejak tanggal 2 Januari 2026 hari ini ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama itu Wetboek van Strafrecht, itu KUHP-nya kolonial Belanda, secara resmi tidak berlaku lagi. Ini bukan soal interpretasi, tetapi norma eksplisit dari undang-undang. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ditetapkan 6 Desember 2002 dan diberi masa transisi 3 tahun penuh. Konsekuensinya tegas, sejak 2 Januari 2026 tidak ada lagi dasar hukum untuk menggunakan pasal-pasal KUHP lama dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Nah, ini mencakup pasal 310 KUHP soal pencemaran, pasal 311 KUHP soal fitnah, pasal 160 KUHP penghasutan. Ketiganya itu secara normatif sudah tidak eksis lagi, jadi tidak boleh lagi digunakan. Ini keren ya. Kok keren, Bang? Ya, kita lihat saja bahwa Roy Suryo ya aman-aman aja begitu kan ya. Sehingga Jokowi gagal untuk memenjarakan Roy Suryo. Ada prinsip yang menjadi kunci, yakni nullum crimen sine lege dan lex meteor. Dalam hukum pidana, dua prinsip itu fundamental yang relevan. Nullum crimen nolla pona sine lege, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Jadi jika pasalnya sudah dicabut atau tidak berlaku, maka tidak ada delik, meskipun peristiwanya faktual. Sementara kalau lex meteor, aturan yang lebih menguntungkan terdakwa, ini sangat penting. Prinsip ini diadopsi dalam KUHP baru dan hukum pidana modern. Jadi kalau ada undang-undang lama dan kemudian muncul undang-undang baru, maka akan dipilih itu mana yang menguntungkan buat terdakwa ya. Jadi hakim harus menentukan itu mana. Penegak hukum juga harus menentukan mana undang-undang yang lebih menguntungkan, bukan yang lebih berat gitu ya. Tetapi penting ditegaskan bahwa lex meteor hanya berlaku jika perkara sudah berada di tahap persidangan, bukan pembenaran untuk memulai atau meneruskan penyidikan dengan pasal yang sudah mati. Nah, dalam aturan KUHP yang baru ini, apa yang boleh dan apa yang tidak? KUHP baru ini memang memiliki ketentuan peralihan, tetapi memang ruangnya sangat terbatas. Secara garis besar begini, jika perkara sudah diperiksa di pengadilan sebelum 2 Januari 2026, hakim dapat menyesuaikan dengan pidana yang lebih ringan. Tetapi jika masih di tahap penyelidikan atau penyidikan setelah 2 Januari 2026, maka jelas ini wajib menggunakan pasal KUHP yang baru. Tidak boleh lagi memakai pasal KUHP yang lama. Inilah rekam jejak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI yang menyebut Roy Suryo CS korban Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Orde Baru. Diketahui, Roy Suryo menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, bersama 7 lainnya, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Menurut Habibur Rahman, Roy Suryo CS ini menjadi tersangka karena KUHP produk Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya kelompoknya Roy Suryo segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 November 2025. Dikatakan Habibur Rahman, kasus Roy Suryo CS seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice sebagaimana diatur dalam RUU KUHP. Kenapa? Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS di penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tetapi di KUHP Orde Baru itu enggak diatur, ujarnya. Menurut dia, jika mengacu pada RUU KUHP, aparat penegak hukum tak mudah untuk melakukan penahanan Suryo dan kawan-kawan. Kalau menurut KUHP baru terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu
itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir enggak mungkin ditahan. Orang-orangnya jelas semua, enggak lari dan lain sebagainya, ucapnya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini, tegasnya. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR berharap RUU KUHP disahkan dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini. Mulai kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini terbagi menjadi 2 objek perkara utama yang ditangani Polda Metro Jaya. Objek pertama menyangkut pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025. Sementara objek kedua berfokus pada dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan ke sejumlah Polres oleh berbagai pihak. Kedua kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, dan 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa para tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, kata Kapolda di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dalam klaster pertama, ada 5 nama: Egy Sujana, Kurnia Tri Rohiani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sedangkan klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Irjen Asep menambahkan bahwa pihaknya akan memeriksa semua tersangka untuk menentukan apakah penahanan perlu dilakukan atau tidak. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh UU terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka, terangnya. Para tersangka dijerat pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A Jo pasal 32 Jo pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Sementara itu, seluruh berkas ijazah asli milik Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA hingga ijazah Universitas Gadjah Mada, UGM, telah diserahkan ke penyidik usai pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo pada 23 Juli 2025. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Adapun Megawati dan SBY dituduh berkolaborasi menjadi dalang memunculkan isu tersebut. Megawati pun sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikan politikus Guntur Romli pada Kamis, 1 Januari 2026. Ia menyebut PDIP merasa dirugikan atas tuduhan Megawati menjadi dalang kasus ijazah Jokowi. Oleh sebab itu, muncul pertimbangan upaya hukum untuk pihak-pihak yang melayangkan tuduhan. Guntur Romli juga mendukung langkah SBY menempuh jalur hukum seusai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama, kata Guntur Romli. Pihaknya menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati. Sebaliknya, pertimbangan itu berdasarkan kesadaran dari akder PDIP. Ia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Guntur Romli menegaskan Jokowi bukan lagi urusan PDIP sejak dipecat dari partai. Tidak ada perintah dari Megawati melakukan upaya hukum. Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader. Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami, tuturnya.